Sebelum mengetahui apa itu supply chain management, ada baiknya kita mengetahui dulu apa itu supply chain. Menurut definisinya, supply chain atau rantai pasokan adalah jaringan perusahaan yang secara bersama-sama bekerja untuk menciptakan dan menghantarkan suatu produk ke tangan pemakai akhir. Perusahaan-perusahaan yang dimaksud termasuk di dalamnya adalah supplier, pabrik, distributor, toko atau retail, serta perusahaan pendukung lainnya seperti jasa logistik. Nah, setelah kita mengetahui apa itu supply chain, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa supply chain management atau pengelolaan rantai pasok adalah istilah yang digunakan untuk mengendalikan dan mengatur rantai pasokan. Menurut Zebarus pada tahun 2001, secara umum penerapan konsep supply chain management dalam perusahaan akan memberikan 6 manfaat, yaitu kepuasan pelanggan, meningkatkan pendapatan, menurunnya biaya, pemanfaatan aset semakin tinggi, peningkatan laba, dan yang terakhir perusahaan semakin besar. Dari keenam manfaat tersebut merupakan manfaat yang tidak langsung. Secara umum, manfaat langsung dari penerapan supply chain management bagi perusahaan adalah: yang pertama, supply chain management secara fisik dapat mengkonversi bahan baku menjadi produk jadi dan mengantarkannya kepada konsumen akhir. Yang kedua, supply chain management berfungsi sebagai media pasar, yaitu memastikan apa yang dipasok oleh rantai supply mencerminkan aspirasi pelanggan atau konsumen akhir tersebut. Prinsip-prinsip supply chain management. Prinsip terpenting yang harus diperhatikan dalam sinkronisasi aktivitas-aktivitas sebuah supply chain adalah menciptakan hasil yang lebih besar, tidak hanya bagi tiap anggota rantai tetapi bagi keseluruhan sistem. Anderson, Britt, dan Pfeiffer memberikan 7 prinsip supply chain management, yaitu segmentasi pelanggan berdasarkan kebutuhannya, sesuaikan jaringan logistik untuk melayani kebutuhan pelanggan yang berbeda, dengarkan sinyal pasar dan jadikan sinyal tersebut sebagai dasar dalam perencanaan kebutuhan, diferensiasi produk pada titik yang lebih dekat dengan konsumen, dan percepat konversinya di sepanjang rantai suplai. Kelola sumber-sumber suplai secara strategis untuk mengurangi ongkos kepemilikan dari material maupun jasa. Kembangkan strategi teknologi untuk keseluruhan rantai suplai yang mendukung pengambilan keputusan. Adopsi pengukuran kinerja untuk sebuah supply chain secara keseluruhan. Area cakupan supply chain management. Di area cakupan supply chain management ini sebenarnya terdapat 5 bagian. Untuk yang pertama itu adalah pengembangan produk. Nah, pengembangan produk ini sangat penting terutama bagi industri inovatif. Salah satu contoh yang bisa diambil itu adalah industri garment. Mengapa sangat penting? Hal ini dikarenakan produk life cycle-nya yang pendek. Untuk yang kedua, itu adalah pembelian. Di bagian pembelian ini dituntut mempunyai keahlian bernegosiasi dan memiliki kemampuan untuk menerjemahkan strategi perusahaan ke dalam sistem pemilihan dan evaluasi supplier. Untuk yang ketiga adalah perancangan dan pengendalian. Di bagian ini bertugas untuk menciptakan koordinasi taktis maupun operasional sehingga kegiatan produksi, pengadaan material, maupun pengiriman produk bisa dilakukan dengan efisien dan tepat waktu. Untuk selanjutnya adalah produksi. Nah, di bagian produksi ini bertugas secara fisik melakukan transformasi dari bahan baku, bahan setengah jadi, ataupun komponen menjadi produk jadi. Untuk yang terakhir itu adalah distribusi atau pengiriman.
Tugas dalam lingkup supply chain adalah mengirim produk tersebut agar sampai di tangan pelanggan pada waktu dan tempat yang tepat. Persyaratan penerapan supply chain management. Syarat utama dari penerapan supply chain management yaitu dukungan semua level manajemen dari strategis sampai operasional. Syarat lain melibatkan faktor eksternal, yaitu pemasok dan distributor. Sebelum melaksanakan kontrak kerja, perusahaan harus melakukan evaluasi pemasok. Ada 3 kriteria dalam melakukan evaluasi pemasok, yaitu keadaan umum pemasok, meliputi ukuran atau kapasitas produksi, kondisi finansial, kondisi operasional, fasilitas riset dan desain, lokasi geografis, hubungan dagang antar industri. Yang kedua, keadaan pelayanan meliputi waktu penyerahan material, kondisi kedatangan material, kuantitas pemesanan yang ditolak, penanganan keluhan dari pembeli, bantuan teknik yang diberikan, informasi harga yang diberikan. Yang ketiga, keadaan material meliputi kualitas material, keseramaan material, jaminan dari pemasok, keadaan pengepakan atau pembungkusan. Peran teknologi internet. Aplikasi internet dalam konteks supply chain management yaitu: pertama, electronic procurement atau e-procurement. 2. Electronic fulfillment atau e-fulfillment. Electronic procurement salah satu model pengadaan barang atau jasa yang mendukung hubungan jangka pendek. Contohnya adalah e-auction, yaitu suatu aplikasi yang mendukung kegiatan lelang yang dilakukan secara elektronik. Jadi pada model ini pembeli bisa mengundang beberapa calon supplier untuk menawarkan harga atas produk dengan spesifikasi dan jumlah tertentu dalam waktu yang telah ditentukan. Electronic fulfillment. Di bidang e-commerce, e-fulfillment adalah keseluruhan sistem pemrosesan pesanan elektronik. Beberapa kegiatan yang termasuk dalam proses fulfillment adalah: pertama, menerima order dari pelanggan. Pelanggan bisa memesan produk melalui telepon, fax, email, atau web-based ordering. Kedua, mengelola transaksi termasuk proses pembayaran. Yang ketiga, manajemen gudang meliputi pengendalian, persediaan produk, dan kegiatan administrasi gudang secara umum. Keempat, manajemen transportasi, keputusan mode dan rute transportasi termasuk di dalamnya. Kelima, komunikasi dengan pelanggan untuk memberikan informasi status pesanan, dukungan teknis, dan sebagainya. Yang keenam, kegiatan reverse logistik yang berupa pengembalian produk ke bagian supply chain akibat pengembalian dari pelanggan. Setelah mengetahui konsep-konsep supply chain management, kami mengambil contoh ilustrasi supply chain management dalam kehidupan bisnis. Kami mengambil contoh berdasarkan artikel yang ditulis oleh Enti Nurhayat dan Mumpuni Widiasih Fitriah yang berjudul Penerapan e-Supply Chain Management pada Industri. Studi kasus pada PT Maitland Smith Indonesia. Menurut analisisnya, aktivitas supply chain management di PT Maitland Smith Indonesia dapat digambarkan seperti diagram berikut ini. Dalam menjalankan sistem supply chain management, kolaborasi departemen di PT Maitland Smith Indonesia dengan customer, supplier, dan perusahaan jasa pengirim sangat diperlukan karena masing-masing pihak yang bersangkutan dapat memberikan informasi yang diperlukan dengan akurat, lengkap, dan tepat waktu. Intensitas kolaborasi yang digunakan oleh PT Maitland Smith Indonesia yaitu bersifat information sharing, karena masing-masing pihak dapat memberikan informasi yang dibutuhkan. Misalkan, customer dapat mengetahui informasi tentang perkiraan kapan barang yang akan dipesan dapat diterima oleh customer tersebut.
Elemen yang terlibat dalam supply chain di PT Maitland Smith Indonesia tidak sebatas hubungan internal PT Maitland Smith Indonesia, tetapi mencakup hubungan yang luas dan beragam. Elemen supply chain di PT Maitland Smith Indonesia terdiri dari 6 hubungan utama, yaitu hubungan antara raw material dengan supplier, hubungan antara supplier dengan warehouse bahan baku, hubungan antara warehouse bahan baku dengan manufacturing, hubungan antara manufacturing dengan warehouse finished good, hubungan antara warehouse finished good dengan shipment, dan hubungan antara shipment dengan HHG atau Heritage Home Group, dan direct customer. PT Maitland Smith Indonesia memproduksi produk furniture berdasarkan pesanan dari customer atau made to order. Metode Production Planning and Control atau PPC yang digunakan pada PT Maitland Smith Indonesia adalah sistem produksi atau Material Requirement Planning dengan memanfaatkan teknologi internet, yaitu dengan menggunakan QAD Enterprise Application dan FileMaker Pro Software untuk mengintegrasikan seluruh mitra kerja perusahaan, terutama yang berhubungan dengan sistem pemasokan bahan baku atau sumber daya yang dibutuhkan dalam proses produksi.